Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan semangat pagi anak-anak hebat Indonesia. Berjumpa lagi dengan Ibu Sri Eka Handayani, Guru SD Negeri 10 Sapiran, Kota Bukit Tinggi, Provinsi Sumatera Barat. Anak-anak Ibu, seperti biasa kita belajar di kelas 3, tema 3 benda di sekitarku. Subtema 2, wujud benda dan pembelajaran 5. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menceritakan kembali informasi dari teks tentang wujud benda, arti penting gotong royong, mengukur berat benda dengan satuan baku. Sebelum kita mulai pembelajaran anak-anak, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. 1. Menceritakan kembali informasi dari teks tentang wujud benda. Kira-kira anak-anak menceritakan kembali informasi dari teks tentang wujud benda ini bagaimana ya? Pembelajaran lalu kita bisa menceritakan tentang sesuatu, bisa dengan lisan dan tulisan. Juga bisa dengan kita dengar dari informasi, bisa juga dengan kita membaca dari media. Yuk, sekarang kita ikuti pembelajaran hari ini. Informasi dapat kita temukan dalam sebuah teks, baik berupa wacana atau gambar. Kita dapat menemukan informasi dengan cara membaca atau menyimak teks yang disajikan. Kita dapat mencatat informasi penting dari sebuah teks. Gunakan kosakata baku dan susun kalimat yang benar dalam menyajikan informasi. Benda gas di sekitar kita. Gas merupakan salah satu zat yang dapat kita temui di sekitar kita. Salah satu benda yang mengandung gas adalah balon. Balon mengandung zat gas di dalamnya. Sebelum ditiup, balon tidak mengandung gas. Ketika ditiup, gas masuk ke dalam balon akan menekan ke segala arah, sehingga balon membesar. Jika balon ditiup terus-menerus, balon akan meletus. Hal itu disebabkan gas yang ada di dalam balon akan menekan kulit balon hingga pecah. Selain itu, tidak seperti benda padat, gas akan mengisi ruang yang ditempatinya. Pernahkah kamu melihat ban sepeda yang dipompa? Pompa sepeda akan memasukkan gas ke dalam ban. Jadi, udara tersebut akan seperti ban sepeda dan gas akan otomatis mengikuti bentuk dari ban. Bulat dia. Jadi gas tidak bersifat tetap. Anak-anak ibu bisa lihat ini balon. Kalau balon ini diisi udara, dia akan berbentuk balon ini. Begitu juga udara yang kita kasih atau gas yang kita kasih ke ban sepeda akan berbentuk ban sepeda. Sifat-sifat benda gas. 1. Bentuknya selalu berubah sesuai dengan bentuk wadahnya. Artinya bila udara di dalam botol, dia akan berbentuk botol. Bila dalam balon, dia akan berbentuk balon. Bila di dalam ban sepeda, dia akan berbentuk ban sepeda. Maka bentuk udara tersebut akan seperti wadahnya. Selanjutnya, volume benda selalu berubah dan memenuhi ruang yang ditempatinya. Artinya, jika berada di dalam botol, maka akan seperti botol. Volume udara tersebut akan sama dengan volume botol. Contoh benda gas, ada gas helium pada balon, ada udara, ada angin, ada oksigen. Arti penting gotong royong. Anak-anak, pembelajaran lalu kita sudah mempelajari gotong royong juga dan manfaat gotong royong. Sekarang arti penting gotong royong. Apakah kamu pernah melihat berita tentang banjir? Biasanya setelah banjir surut, lumpur dan sampah menumpuk di jalan maupun di rumah-rumah warga. Jika tidak segera dibersihkan, sampah dan lumpur tersebut dapat menjadi sumber penyakit. Membersihkan lingkungan akan membutuhkan waktu lama jika dilakukan sendiri-sendiri oleh warga. Dengan bergotong royong, pekerjaan membersihkan lingkungan menjadi lebih ringan dan cepat selesai. Kegiatan gotong royong perlu dilakukan untuk kepentingan bersama.
Dengan bergotong royong, warga memiliki tanggung jawab bersama. Kebersamaan dan keakraban antara warga akan terwujud. Apakah kamu pernah gotong royong? Mungkin Ibu yakin kamu pernah gotong royong, mungkin di sekolah seperti piket kelas, mungkin di rumah membantu ibu, dan di masyarakat waktu misalkan membersihkan halaman pekarangan atau jalan umum, atau membersihkan musola di dekat rumah. Ini contoh kerja bakti atau gotong royong di lingkungan. Nah, ibu bisa lihat kan, ini ada membersihkan tanah mungkin, pengecoran dan lain-lain. Contoh gotong royong di lingkungan sekolah seperti ini, menyiram bunga, membersihkan kelas, membersihkan lingkungan di sekitar kelas. Contoh lingkungan masyarakat, kerja bakti di halaman atau di depan jalan umum, membersihkan got di dekat jalan rumah kita atau di jalan umum ya, membuat mungkin pos kamling dan lain-lain. Selanjutnya lingkungan keluarga, membersihkan rumah, menyapu, mengepel, membersihkan taman di depan rumah kita bersama ayah dan ibu kita, menolong ibu kita memasak di dapur. Itu adalah contoh gotong royong. Anak-anak ibu, mulai sekarang kita harus hidup gotong royong baik di lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Mengukur berat benda dengan satuan baku. Mengukur berat benda dengan satuan baku. Di kelas 2, kita telah mempelajari cara melakukan pengukuran berat dengan satuan baku yang digunakan. Alat untuk mengukur berat adalah timbangan, dan satuan yang digunakan kilogram, gram. Ada timbangan duduk yang umumnya digunakan untuk menimbang tepung, telur, dan gula. Timbangan pasar digunakan untuk menimbang tepung, telur, dan gula. Timbangan pasar digunakan untuk menimbang buah dan cabai. Neraca untuk menimbang perhiasan. Timbangan badan untuk menimbang berat badan. Perhatikan contoh timbangan gula menggunakan timbangan duduk di samping. Ini kita kalau menimbang gula, tepung, kadang pun cabai juga menggunakan timbangan duduk ini. Sekarang anak-anak kita lihat timbangan yang lain. Alat ukur berat. Kita sering menjumpai berbagai alat ukur berat yang beragam jenis serta fungsinya. Jika harus menggunakan alat ukur berat sesuai dengan kebutuhan serta permasalahannya, berikut jenis alat ukur berat yang sering digunakan. Timbangan pasar atau warung. Timbangan seperti ini biasanya digunakan untuk menimbang bumbu dapur, minyak kelapa, gula, dan sebagainya. Biasanya ada di warung atau di pasar. Timbangan badan digunakan untuk menimbang badan seseorang dengan cara berdiri di atasnya. Seperti kita di puskesmas, di sekolah, bahkan di rumah-rumah juga ada timbangan badan. Selanjutnya timbangan beras. Timbangan beras digunakan untuk menimbang berat benda di pasar atau di pabrik atau tempat penggilingan padi dan lainnya. Ini seperti timbangan beras. Selanjutnya ada timbangan gantung. Caranya gantunglah barang yang akan ditimbang pada kail ujung timbangan dan lihatlah berat barang yang ditimbang ukurannya adalah kilogram. Biasanya digunakan untuk menimbang berat benda. Selanjutnya neraca. Neraca seperti ini biasanya digunakan untuk menimbang di toko perhiasan atau seperti menimbang emas di toko-toko emas. Mungkin sekian pembelajaran Ibu hari ini. Terima kasih, semoga bermanfaat. Tetap semangat walau masih pandemi. Anak-anak, kerjakan soal-soal latihannya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lupa subscribe, like, share.